Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fajrin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Jambi dengan nomor peserta ujian 201699817188 dan NIM PPG A2G223002. Pada hari ini telah dilaksanakan uji kinerja dengan praktek pembelajaran pada bahasan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik ya, yang kita sering temui di kehidupan kita ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang model atom, konfigurasi Bohr ya, konfigurasi elektron Bohr Buri. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke konfigurasi mekanika kuantum. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Rasha. Silakan Rasha. Bismillah. Oke, kita sebelum ke pelajaran, Bapak pengen tahu ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya? Siapa yang gak masuk? Muzati. Oke. Siapa yang masuk? Vino. Satu ya? Beni sama Vino. Oke. Sakit atau apa? Izin ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini. Coba perhatikan di belakang Bapak ya. Nah, di sini adalah model atom Bohr ya, yang telah kita pelajari sebelumnya ya, di mana inti atom tersusun dari proton dan neutron, dan ada kulit atom yang berisi elektron ya. Nah, ini adalah pelajaran yang sebelumnya, di mana kita pada konfigurasi Bohr Buri kulit 1 berapa elektron maksimal? 2 elektron. Pada kulit kedua 8 elektron, dan seterusnya memenuhi rumus 2n kuadrat ya, 2n kuadrat. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan di sini. Coba perhatikan. Adit, ini gambar apa, Adit? Magnet dan paku. Apa yang terjadi? Tertarik ya? Pakunya tertarik kuat ke arah magnet. Kemudian yang ke tengah? Windri, gimana Windri? Yang tengah gambar apa? Magnet dan koin. Gimana kira-kira? Apa yang terjadi? Tertarik, tapi tidak terlalu kuat ya. Kalau kita tarik, biasanya koinnya juga lepas ya. Tapi ada daya tarik sedikit. Kemudian di sini yang ketiga, Seni. Apa nih Seni gambarnya? Magnet dan balok. Ini balok dari kayu. Apa yang terjadi kira-kira? Tidak ada tarik menarik ya di antara
magnet dengan kayu. Jadi kita lihat di sini ternyata beberapa benda itu ada yang ditarik kuat oleh magnet, juga ada yang ditarik lemah, ada yang tidak sama sekali ditarik oleh magnet. Nah, kita akan mendalami mengapa benda-benda ini ada yang ditarik kuat, ada yang ditarik lemah, dan ada yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, semua ini ada hubungannya dengan konfigurasi elektron yang menyusun benda tersebut. Kita akan, untuk lebih lanjut, kita akan melihat tayangan video ya. Kita akan menonton secara bersama-sama. Inilah tayangan videonya. Silakan menonton. You might not think of water as being magnetic, but it is, and so are graphite, aluminum, and glass. This is a new and different category of magnet, called either para or diamagnet, from the magnetism that you're used to. You're probably already familiar with ferromagnetism. Ferro means iron. An unmagnetized piece of iron, nickel or cobalt, becomes a magnet in the presence of a magnetic field. The effect is strong and lasts even after the magnet is removed. Paramagnetism is a similar effect, except that it's much weaker and temporary. Aluminum is a good example of a paramagnet. And so is oxygen, which is attracted to magnets. Here, I have a few milliliters of liquid oxygen, which sticks to the magnet. I'll explain why later. Gadolinium oxide and cupric sulfate are good examples of paramagnetic substances. Cupric sulfate is a salt that can be picked up by a magnet. Diamagnetic materials are exactly the opposite of paramagnetic. They are always repulsed. They would rather die than be in a magnetic field. An important example of a diamagnetic material is graphite. This specially made pyrolytic graphite is repelled by a magnetic field. Don't be confused. This is not static electricity or any currents. Graphite is repelled by a magnet, always, both by the north and south end. Pyrolytic graphite is a grown crystal of flat carbon layers which maximizes the diamagnetic effect. Of course, the best diamagnets are superconductors, which at low temperatures provide exact opposite repulsion to whatever magnetic field is present when they're chilled. They are perfect diamagnets. The most famous and powerful diamagnetic is bismuth, element number 83 on the periodic table. The bismuth power boat sails toward the weaker magnetic fields. One way to check whether an object is diamagnetic or paramagnetic is to see how it aligns itself in a magnetic field. Diamagnetic objects like glass will rotate to avoid magnets. Here, we see that the glass is diamagnetic because it twists to get to the weaker magnetic field. But aluminum rotates into the field, typical of a parallel paramagnet. On the periodic table, we see that aluminum has 3 valence electrons. So what does it take to understand what it means for something to be a paramagnet or a diamagnet? You have to know what the electrons do. Consider, for example, aluminum. We see from the periodic table that aluminum has 3 valence electrons. That's 2s and 1p. Now it's that unpaired electron that makes it a paramagnet. This unpaired electron enables it to become magnetized. And it's that unpaired electron that's freely magnetized and attracted by the magnet. But what about a diamagnet, like water? Yes, the water molecule, it has all of its electrons paired. It will not be magnetized. In fact, water is repelled by a magnetic field. The electrons come to lower energy as they are moved away from the magnet. In conclusion, when something is a paramagnet or a diamagnet, it tells you what its electrons do.
In the case of a paramagnet, it has at least one unpaired electron. In the case of a diamagnet, it has mostly paired electrons. Oke. Demikian ya. Itulah yang menjadi sebab beberapa benda itu saya banyak banget. bisa ditarik oleh magnet dan tidak ditarik oleh magnet, yaitu ada atau tidaknya pasangan elektron pada konfigurasi elektronnya. Kalau dia berpasangan bagaimana? Kalau dia tidak berpasangan atau sendiri, maka itu akan bagaimana? Nah, itu akan kita cari tahu lebih lanjut pada diskusi kelompok kita. Untuk itu kita langsung saja bagi kelompok sesuai yang telah Bapak bagi, untuk kemudian kita duduk berkelompok dan membahas permasalahan tentang magnet ini terkait dengan konfigurasi elektronnya. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah Bapak bagi, dan perwakilan kelompok mengambil LKPD dan e-modul. E-modul kemarin sudah Bapak kasih ya. Nah, ini ada bentuk kertasnya biar mudah untuk dipelajari, untuk dibaca. Silakan perwakilan kelompok, silakan membentuk kelompok, dan perwakilan kelompok maju ke depan. Ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain berkelompok, membentuk kelompoknya. Yang maju ke Bapak perwakilan kelompok saja. Kelompok satu mana? Maju. 1, 2. Ya. Sudah, baris ini. Nah. Ini satu-satu ya. Ini e-modul. E-modul. Sini, Dit. Ini LKPD. LKPD yang dikerjakan nanti ya. 3, 4, 5. Nah, ini langsung sekalian. Ayo perwakilan kelompok nih ambil. Kelompok satu, ini ambil semua nih. Kelompok 3. Kelompok 3 ini kan. Katembat, ambil kelompok 3. Ambil 15 lah. Kelompok siapa yang mana yang belum ambil? Yang kelompok mana belum ambil ini? Oke, satu lagi. Siapa yang mau ambil nih? Sini ambil. Kelompok kita berdasarkan gaya belajar ya. Kelompok 1 dan 3 kemarin setelah diuji itu banyak adalah kelompok psikomotorik ya. Kelompok 2, 4 dan 5 kelompok visual. Nanti membuat konfigurasi elektronnya dengan warna-warna yang menarik. Oke. Silakan. Bawa lah dulu itu. Ini LTK-nya lamnya. Nah. Kamu kelompok berapa? Nah, ini bawa lah. Bawa lah. Kamu 7 cuman perlunya. 7 cuman perlu. Oke, silakan dilihat di LKPD-nya. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya, dibaca dulu kemudian dijawab pertanyaannya. Waktu kita kurang lebih 25 menit ya. Silakan. Oke, waktu kita 20 menit ya. 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan untuk menjawab. Kamu kelompok berapa? Kelompok 2 kan gambar. Kayak kotak-kotak tadi. Pakai itu. Ini yang jawab tuh yang itu. Kalau yang itu di buku aja, yang pertanyaan bagian 1. Oh, di buku. Iya, ya. Yang ini aja yang pakai itu. Kalian kan nomor berapa? Nomor 2 kan? Ayo silakan, dipotong dulu. Berapa itu? Kau nomor apa? 1. Mana ini? Ini 1 ini. Astagfirullahaladzim. Lah ini. Lah iya. Potong lurus aja.
Di sininya aja nih, sini aja. Iya. Yang ditempel yang panjang. Nah kan kayak gini nempelnya, ada siko nempelnya. Nah kayak gini kan, siko ini di bawah, ini yang di bawah kayak. Ayo silakan. Diskusi. Kalian berapa? Kelompok berapa? Silakan dikerjakan. Pakai pewarna ya. Soal aja. Di buku aja. Boleh, ini di sini. Atau dibaliknya boleh. Dibaliknya. Silakan, diskusi. Ayo mulai diskusi. 20 menit ya, mulai dari sekarang. 20 menit. Ya. Kuat kan ada. Nanti nempelnya kayak gini ya. Ini kan S1. Nah, ini kayak gini. Nah, kayak gitu. Nanti ya, dikit aja yang dilem semua. Silakan, oi. Hah? Iya, nama kelompok. Kelompok berapa? Nama anggotanya. Ayo, waktu 20 menit. Silakan diskusi. Jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Di buku aja. Di buku. Ayo silakan. Kelompok 1 kerjakan nomor 1. Kalian kelompok berapa? 4. Ya, silakan. Boleh lihat di modul yang Bapak beri kayak gimana? Yang itu di buku. Di buku boleh. Di kertas lembar boleh, di buku boleh. Ya. Nanti taruh kotaknya di sini nanti. Di bawah. Ya, bikin kotak diwarnai. Di jarak aja nanti nih. Nah, nanti bikin kotak. Nanti tulis bawahnya. Udah dikasih kotak. Ya. Sat. 2P2. 2P3. Oh, di jauh. Kalian nomor berapa? Kan sudah ada tadi. Nomor 1 ini ya? Kan sudah tadi. Oke, silakan mengerjakan. Yang kebingungan boleh tanya Bapak. Ini bagilah kayak. Ini tulis di buku beda tuh. Biar cepet. Yang ini aja nih. Oh, untuk gambar ya? Oh, ya sudah. Papasan. Ayo silakan, waktu 20 menit. Satu S2. Ini berapa nih? 10. Habis nih? 10 tambah 5. Berarti kan sudah. Mana pena? Ini tinggal kotak. Ini kan kotak 1 nih. Ini kan 1 kotaknya. S kan 1. S ini kan 1. Kalau P kan 3. Kalau ini S 1. Kalau P 3. Nah, ini kan kayak gini. Ini 1, 2. Ini 1. Nah, ini 1, 2, 1. 5, 6. 1, 2. Ini kan berapa nih? 2 tambah 15 kan berarti? Nah, yang ini kan gambarnya. Udah, ini yang dibikin. Ini Nana. Ini scan. Scan mana scan? Oke. Kelompok mana lagi? Waduh, mantap. Satu-satu ya, sesuaikan sama ini aturan Han namanya.
Nah, oke. Mantap. Sudah, kelompok 1 sudah. Aja dibikin kotak loh ini loh. Dibikin kotak kayak gini. Iya, bikin kotak. Iya, sudah. Tahu kan? Tahu, yang ini kan Pak. Oh, bagus ya. Oke, yang jawaban ini sudah selesai. Kelompok ini sudah. Yang belum? Yang sudah. Ini tinggal 2 kelompok ini, sudah belum? Tinggal lagi. Oke. Setelah selesai semua ya. Kemudian semua perhatikan sini. Kita akan maju per kelompok untuk membahas hasil kerja kalian di kelompok masing-masing. Oke, untuk selanjutnya pembelajaran kita akan lanjut ke pembahasan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3, nggak masih berurutan ya. Silakan kelompok 3 semuanya maju. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hubungan antara daya magnetik unsur dan konfigurasi elektron. Saya Tiansa Pratama. Saya Cika Oktaviani. Saya Feliza Kalevia Syaputri. Saya Rani Olivia. Saya Muhammad Fakih Farazi. Saya Bambang Jari Pamungkas. Yang lain perhatikan temannya. Baiklah, pemaparan materi akan dibacakan oleh Cika. Silakan. Yang lain perhatikan. Yang mau bertanya nanti setelahnya ada sesi tanya jawab. Bagaimana konfigurasi elektron di logam besi membentuk daya tarik magnet yang kuat? Apa yang istimewa tentang kelompok elektron besi? Konfigurasi elektron besi memiliki sifat khusus yang mengandung pembentukan magnetisasi yang kuat. Besi memiliki banyak elektron bebas dalam lapisan terluarnya, dan elektron ini dapat dengan mudah bergerak, menciptakan medan magnet internal yang kuat dan responsif terhadap medan magnet eksternal. Konfigurasi elektron dalam logam besi memainkan peran penting dalam pembentukan daya tarik magnet yang kuat. Dalam atom besi, konfigurasi elektronnya adalah 1s1, 2s2, 2p6, 3d6, dan 4s2. Perhatikan bahwa dalam subkulit terdapat 6 elektron yang tidak berpasangan. Elektron-elektron ini cenderung memiliki spin yang sejajar sesuai dengan prinsip Hahn dengan mekanika kuantum yang menghasilkan momen magnetik bersih yang kuat. Pada momen magnetik yang teratur dalam besi menciptakan medan magnet internal yang kuat di dalam material sebagai salah satu material. Ferromagnetik besi memiliki atom-atom yang memiliki momen magnetik sejajar, memperkuat medan magnet luar. Dengan demikian, konfigurasi elektron khas dalam besi, khususnya dengan banyaknya elektron tidak berpasangan dalam orbital-orbital yang berputar sejajar, menjadi dasar untuk respon yang sangat baik terhadap medan magnet eksternal dan menunjukkan sifat magnetik yang kuat. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya apa yang mau bagian kedua? Gantian. Konfigurasi apa? Natrium. Konfigurasi natrium, nomor atom 2, elektron valensi 1, kulit 3, periode dan golongan periode 3, golongan 1A. Nah, coba jelaskan tuh, Bambang. Yang kami buat, coba jelaskan. Konfigurasi elektron itu yang dibuat itu. Nah, jelaskan. Ini hasil karyanya, ini jelasin coba. Apa itu?
Jadi di dalam satu S1 itu memiliki dua apa namanya? Coba gimana? Dua. Unsur apa tadi yang dibuat unsurnya apa? Na. Hah? Ya natrium, nomor atom berapa? 11. Ada 11. 11. Konfigurasi elektron 1S. Satu S. Yang mana? 1S2. Ini. Ada berapa elektron? Ada dua elektron. Spinnya satu berbeda ya, satu di atas, satu di bawah. Bawah. Ya, kemudian setelah 1S2, 2S2. 2S. Dua. Mana yang 2S2? Oke. Betul nggak? Spinnya beda ya, betul. Selanjutnya, ini 2S2. 2P6. 2P. 6. Nah, mana 2P6 tunjukkan? Oke. Ada 3 kotak ya di P ya. Ya. Jadi ada 6 elektron. Kemudian di 3S 1. Total elektronnya ada berapa ini? Ada 11. Ada 11. Untuk 11 elektron valensinya berapa? Berapa elektron valensi? Elektron valensinya berapa? Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit paling luar. Berapa kulit paling luar yang mana? Berapa elektron valensinya? Yang paling luar kan 3. Satu. Berarti Satu. 1. Kalau dia 1 berarti dia di golongan 1. Periodenya periode berapa? Periodenya 3. Oke. Kelompok lain ada yang mau bertanya nggak? Apakah ada yang bertanya? Nah, kalau nggak kita lanjut kelompok 4. Tutup dulu, Pak. Baiklah, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kuat ya suaranya ya. Ayo kelompok 4 silakan maju. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan antara daya magnetik unsur dan konfigurasi elektron, perspektif mekanika kuantum. Baiklah, perkenalkan saya Sminaja Kamila selaku moderator dan di sebelah saya ada Monica Kresia sebagai pemapar materi. Saya Elsa Disnova. Saya Raisya Andini. Saya Marja Waira. Saya Muhammad Rasya Fariwijaya. Baiklah, materi yang pertama akan dibahas oleh Monica. Kepada Monica saya persilakan. Mengapa emas dianggap sebagai logam yang tidak terlalu bersahabat dengan magnet? Apa yang terjadi pada kelompok elektron emas yang membuatnya berbeda dari besi? Emas dianggap sebagai logam yang tidak terlalu bersahabat dengan magnet karena konfigurasi elektron yang tidak mendukung pembentukan daya tarik magnet yang kuat. Konfigurasi elektron emas adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 4s14, 5d10, 6s1. Di dalam konfigurasi ini, meskipun ada satu elektron bebas dalam orbital 6s, struktur elektronnya cukup lengkap dan stabil, sehingga tidak terdapat banyak elektron yang tidak berpasangan atau memiliki momen magnetik yang signifikan. Sebagai hasilnya, emas tidak menunjukkan respon yang kuat terhadap medan magnet eksternal dan tidak menarik benda-benda logam seperti besi meskipun emas memiliki beberapa sifat magnetik lemah. Kontribusinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan besi. Oleh karena itu, meskipun elektron bebas hadir dalam konfigurasi emas, struktur elektronnya yang stabil membuatnya dianggap sebagai logam yang tidak terlalu responsif terhadap medan magnet dan tidak bersahabat dengan magnet. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan gambar tentang konfigurasi elektron fosfor dengan nomor atom 15. Ayo tunjukkan gambarnya, jelasin. Silakan baca. Konfigurasi elektronnya berapa itu? 50 fosfor, 1s2, 1s2 yang mana 1s2 tunjukkan. Oke, ada
berapa elektron? 2. 2. Oke, terus 2s2 2s2 tunjukkan 2s2 di mana? Oke. Berapa elektron? 2. 2. Terus 2p6 2p 6. silakan. Ada 6 ya. Terus 3s2 dan dan 3p3. 3p 3. 3 ya. 3p3 gimana tulisannya? Benar apa salah itu? Yang kamu tulis? Benar, Pak. Betul ya. Tidak boleh. Kalau kita satu-satu nggak boleh ya. Dia harus kayak gini baru betul. Diisi satu-satu dulu. Ya. Sesuai dengan sistemnya yang sekarang dulu. Silakan ada yang mau bertanya dari kelompok lain. Baiklah, setelah sudah presentasi kami hari ini, kami buka seksi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya? Baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita sudah mau di penghujung pembelajaran, tapi itu sebelum kita menutup ya, Bapak bagikan link untuk kita evaluasi ya pembelajaran kita hari ini dalam bentuk Google Form. Silakan diklik, sudah di-share di grup ya. Silakan dikerjakan, cuma 10 soal pilihan ganda. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang, silakan. Dikerjakan. Dituliskan nama ya, dituliskan nama. Silakan mengerjakan. Enggak mesti pakai email sekolah ya, email apapun boleh. Karena ini bukan dari email sekolah. Isi sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri isinya. Mudah, cuma pilihan ganda. Oke, silakan pilih. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Sudah selesai semua ya? Oke. Kalau sudah selesai, kita tiba di penghujung pembelajaran kita hari ini. Baiklah. Sekarang coba semuanya balik lagi ya kursinya ke depan. Kita mau penutupan. Oke. Oke. Baiklah anak-anak, kita sudah ada di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ternyata ada kaitan antara konfigurasi elektron dengan daya magnet suatu unsur ya. Jadi kalau bila mana unsurnya itu tidak berpasangan, maka momen magnetiknya akan lebih besar dibanding unsur yang berpasangan. Seperti itu. Itu pada intinya. Kemudian dari konfigurasi elektron kita bisa mengetahui apa? Kita bisa mengetahui apa tadi? Periode dan golongannya ya di dalam sistem periodik unsur. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran ke depan itu kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur ya. Bagaimana sistem periodik unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom ya dari unsur-unsur tersebut.
untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan Pak Ketua Kelas pimpin doa. Doa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.